Sejarah dan kisah pembangkangan Bani Israel Part 4. Di masa Nabi Daud, kerajaan Bani Israel mulai berkembang pesat dan bisa menaklukkan wilayah-wilayah lain di sekitar Baitul Maqdis. Terdapat kisah sekelompok Bani Israel yang diubah menjadi kera oleh Allah melalui lisan Nabi Daud karena melanggar larangan di hari Sabat. Setelah Nabi Daud wafat, kerajaan Bani Israel diteruskan oleh putranya Nabi Sulaiman. Pada masa Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel mengalami puncak kejayaannya karena berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan besar, bahkan menaklukkan kerajaan-kerajaan di alam jin. Nabi Sulaiman juga berhasil menyita semua kitab-kitab ilmu sihir yang beredar di kalangan Bani Israel. Kemudian tatkala Nabi Sulaiman wafat, kaum Bani Israel yang membangkang berkomplot dengan jin-jin kafir memfitnah Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir. Allah pun membantah hal tersebut di masa Nabi Muhammad dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 102. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel terpecah menjadi dua bagian dengan lokasi di utara Baitul Maqdis yang dihuni keturunan Nabi Yusuf dan 9 suku lainnya, dan sedangkan di selatan dihuni orang keturunan dari Yehuda dan Bunyamin. Dari peristiwa inilah beberapa orang Bani Israel di selatan menyebut diri mereka orang-orang Yehuda atau Yahudi. Setelah mereka terpecah belah, mereka tetap melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Allah selalu mengutus para nabi-nabinya untuk mengembalikan ajaran Nabi Musa kepada mereka, namun mereka selalu membunuh nabi-nabi tersebut. Allah kemudian mendatangkan Raja Buktanasor yang memporak-porandakan Baitul Maqdis, membakar semua salinan kitab Taurat, membunuh, menjadikan budak, dan mengusir orang-orang Bani Israel dari Baitul Maqdis. Inilah awal di mana orang-orang Bani Israel atau Yahudi mengalami penyebaran ke beberapa belahan dunia, termasuk di Yasrib atau Madinah. Adapun orang-orang Yahudi yang berpindah ke Madinah, mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir di tanah Mekah seperti yang tercantum di kitab Taurat. Namun faktanya ketika datang Nabi Muhammad, mereka tetap membangkang dan tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Setelah 100 tahun Buktanasor menguasai Baitul Maqdis, Allah mengirimkan Raja Persia Kores Agung yang mengalahkan Buktanasor, yang mana Kores Agung kemudian mengizinkan Bani Israel untuk kembali ke Baitul Maqdis. Allah juga mengembalikan Taurat kepada Bani Israel melalui Nabi Uzair yang diselamatkan dari pembantaian Buktanasor. Setelah ratusan tahun berlalu, kembali pembangkangan dan kemaksiatan Bani Israel tetap berulang pada generasi berikutnya. Kemudian Allah mengirimkan pasukan Romawi untuk menyerang Baitul Maqdis dan akhirnya menjadikan orang-orang Bani Israel berada di bawah rezim kejam pemerintahan Romawi. Dalam penindasan Romawi pun orang-orang Bani Israel membangkang dan kembali membunuh para nabi-nabinya, termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Mereka juga menolak kebenaran yang dibawa Nabi Isa dan memfitnah Nabi Isa sehingga beliau diburu dan hendak dibunuh pasukan Romawi. Namun Allah mengangkat Nabi Isa dan menghukum orang yang mengkhianati Nabi Isa dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa yang akhirnya disalib pasukan Romawi. Setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, Bani Israel terpecah menjadi 3 golongan.